Oke teman-teman, ketemu lagi di Pras TV. Kali ini kita akan sama-sama mereview ataupun mencoba Android 12L yang kita install dual boot di device yang lama. Bagaimana penampakannya? Kita tengok sama-sama. Sebelumnya kita refresh dulu teman-teman. Maksud saya kita restart dulu, kita masuk pada boot Android. Saya di sini menggunakan device yang lama teman-teman ya, tapi ada plusnya yaitu stylus. Device ini murah banget. Waktu itu saya dapat dengan harga di bawah kisaran 2 jutaan ya. Cuman kita tambahin sendiri, kita tambahin SSD, kita tambahin RAM-nya menjadi 12 GB. 12 GB maksud saya. Oke, dari sini kita pilih Android ya teman-teman. Tadi saya kurang cepat untuk memilihnya, jadi terpilih secara otomatis ke Windows 7. Oke, nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Kita restart lagi di sini. Restart. Oke, kita tunggu sebentar dan kita akan memilih booting ke Android 12L yang dikembangkan oleh teman-teman dari tim OS, tim Bliss OS maksud saya. Oke, saya pilih ke Android-nya sebentar. Oke, di sini saya pilih Android, ada Windows, ada Android ya. Sebentar, saya kira saya perlu mengurangi cahayanya ya, supaya bisa terbaca di sini. Oke ya, di sini ada Android, ada Windows. Saya pilih Android-nya. Nanti kita juga akan tes stylusnya ya teman-teman ya, sama touchscreen-nya apakah bisa ataukah tidak. Oke, kapan lagi ya bisa menikmati Android 12 dengan device yang lama, sehingga kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin device yang ada ini. Oke, saya atur dulu pencahayaannya supaya lebih enak, supaya lebih maksimal videonya. Oke, ini penampakan dari Android 12L teman-teman. Saya sudah setting sedemikian rupa sehingga wallpaper atau background yang saya gunakan ini bukan bawaannya, cuman ini supaya lebih senada saja ya. Ada krim, ada hitam. Ada, maksud saya ada warna silver ya, sama warna hitam. Oke, seperti itu teman-teman. Ini kita langsung coba saja touchscreen-nya. Android 12L bawaan dari Bliss OS yang terbaru itu, ini tidak bisa langsung aktif touchscreen-nya, terutama pada device HP 2670P teman-teman, sehingga kita perlu menambah sedikit pengaturan ya. Untuk cara penambahan file yang dibutuhkan nanti bisa dilihat di video-video yang sebelumnya, sudah saya buatkan tutorialnya, dan file yang akan ditambahkan nanti akan bisa teman-teman download di bawah video ini. Oke, caranya saya menggunakan ini ya, bantuan terminal emulator bawaan dari Android 12L ini untuk memasang script shell tambahan untuk mengaktifkan touchscreen sama ini stylusnya supaya bisa berfungsi dengan baik. Oke, ini saya letakkan di bagian depan dan saya menggunakan tombol yang ada di sebelah sini, teman-teman ya. Di sini ya. Ada di sini, ini ada tombol. Kita pencet aja di sini, otomatis nanti terminal emulatornya akan terselect seperti ini. Tuh, akan terselect. Agak samar-samar gitu ya, ada background transparansinya, kemudian kita select sekali lagi, otomatis akan sudah terbuka kunci daripada stylus dan touchscreen-nya. Kita coba ya, ini touchscreen-nya, saya klik di sini, maka akan muncul seperti ini. Ini tampilan dari Android 12L keluaran dari teman-teman tim Bliss OS ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sedang mengembangkan satu operasi sistem Android yang bisa kita nikmati di device, walaupun itu device yang kita miliki device yang lama, apalagi yang baru ya teman-teman ya. Oke,
Ini saya banyak install beberapa aplikasi, terutama di AIDA ya. Kita cek dulu di AIDA-nya, AIDA 64-nya. Nah, seperti ini penampakan AIDA 64 pada device yang saya gunakan. Dia menggunakan modelnya generic Android, kemudian device-nya Android 86 ya, brandnya Android 86. Kemudian memori yang saya gunakan 12 GB. Dan selanjutnya kita langsung ke CPU ya teman-teman ya. Ini miliknya CPU yang digunakan Intel Core i3, kecepatannya 2.30 GHz, pakai Sandy Bright. Kemudian yang penting itu di sini sebagian display di sini ya. Kita menggunakan di sini ada OpenGLES 3.1, tapi sebenarnya ini bawaan dari Android 3. Maksud saya Android 12L ini 3.0 untuk device ini. Hanya saja sudah melakukan di device ini sudah saya utak-atik sedemikian rupa sehingga kita gunakan Android OpenGLES-nya versi 3.1. Sebenarnya ini OpenGLES 3.0 pakai Mesa 22.00. Oke teman-teman, seperti itu. Sebelum terakhir kita lihat dulu di bagian Android di sini. Androidnya menggunakan Android 12, IP levelnya 31 ya. Ini Android yang security-nya di tahun 2022 bulan Januari tanggal 5. Oke, seperti itu. Oh ya, yang penting juga kernel. Kernel di sini menggunakan kernel 5.10.70. Jadi udah lumayan ya, udah lumayan bisa untuk digunakan untuk membuka aplikasi game ataupun aplikasi apa ya, seperti aplikasi-aplikasi teman-teman yang suka desain, coret-coret gambar atau desain-desain vektor ataupun yang lain. Oke, saya kira cukup untuk AIDA-nya, kita tutup aja. Kemudian kita lihat dari apa ya, kalibrasi aja ya mungkin ya. Kalibrasi seperti ini. Kalibrasinya berjalan bagus. Oke. Nah, di video ini teman-teman saya fokuskan untuk bagaimana tampilan dan bagaimana kinerja Android 20.20L yang dikeluarkan oleh teman-teman BlissOS ini, khususnya untuk penggunaan device-device yang touchscreen dan memakai stylus seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang tidak menggunakan device ini atau tidak menggunakan device yang touchscreen dan stylus, saya kira lebih relatif lebih sederhana, tidak memerlukan tambahan-tambahan script baru yang dipasang di sini ya teman-teman ya. Oke, kita cek aja dulu di bagian, saya biasanya langsung ke setting ya, ke setting. Kemudian saya masuk ke bagian ini ya, about tablet. Kemudian ini device-nya, Bluetooth-nya juga bisa, hanya saja ini Bluetooth-nya pakai Bluetooth eksternal device ini. Oke, saya kira itu ya cukup ya. Kita klik aja di Android 12 ini. Kemudian kita klik di bagian Android versi 12 seperti ini Android-nya. Sebentar saya lebih redup dulu supaya bisa terlihat nyaman di mata kita. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini Android 12-nya. Oke, saya kembalikan dan sekarang waktunya kita cek bagaimana performa Android ini jika kita menggunakan salah satu aplikasi desain. Oke, kita keluarkan dulu. Saya tutup dulu yang tidak perlu, saya clear all. Kemudian saya masuk di sini. Saya ada beberapa aplikasi desain ya teman-teman. Yang salah satunya nih Vector Ink. Di sini Vector Ink. Ini kalau wifi-nya nyala, wifi-nya connect, kadang-kadang Vector ini agak sedikit awalnya loadingnya lumayan lama ya. Cuman nggak lama banget nggak ya, mungkin cuma membutuhkan sekitar 2-3 menit ya loadingnya untuk membuka. Ya seperti ini teman-teman, kita tunggu dulu tampilannya.
Kita tunggu sampai siap untuk kita gunakan sama-sama. Seperti ini tampilannya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Dan ini kita coba saya del dulu ya. Saya del dulu, kemudian saya menggunakan apa namanya ini, pen. Kemudian saya atur ketebalan stroke-nya. Stroke-nya saya biasanya menggunakan 15, kemudian kita oke, dan kita minimize, kemudian kita gunakan. Oke ya, jadi ini lembut banget aplikasi dari Vector Ink ini, karena ada fasilitas untuk ini ya, apa ya istilahnya nih, smoother ya, yang fungsinya itu ketika kita menggores garis itu tidak apa ya, tidak kacau gitu, maksud saya halus, goresan-goresannya halus seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan dulu di sini. Oke, kita lanjutkan aja teman-teman. Ini kita blok dulu di sini, kemudian saya ulangi, saya blok dulu di sini, kemudian saya delete, dan saya mencoba lagi, misalkan buat seperti ini, kemudian saya klik yang begini, otomatis akan berbentuk bunga seperti ini ya teman-teman ya. Oke ya. Ini mudahnya aplikasi ini hanya sekedar ngetes aja teman-teman. Kemudian kita masuk pada aplikasi yang selanjutnya. Ini kita tutup aja dulu. Caranya begini, kemudian kita clear all, dan kita masuk pada aplikasi desain yang selanjutnya yang biasanya saya gunakan ya teman-teman ya. Oh ya, gini yang lumayan, ini aplikasi yang lumayan di sini ya teman-teman. Ini saya menggunakan untuk ya hobi-hobi aja ya, sekedar untuk membuat ilustrasi di konsep. Salah satu aplikasi namanya Konsep. Saya biasanya ngefont juga di sini ya. Ini membuat font-font yang seperti ini teman-teman, atau seperti ini. Oke, kita buat aja di sini ilustrasi di sini. Sini aja ya. Oke, kita perbesar. Oke, saya kira di sini nah, ini yang kekurangan di Android 12 tipe L ya, 12L yang terbaru keluaran dari teman-teman Bliss OS. Ini kadang-kadang ada bug ya, ditemukan beberapa bug. Ini nanti supaya ini bisa menjadi masukan ke teman-teman, apa namanya, salah satu yang kurang begitu lancar ada ditemukan bug di sini ya teman-teman ya. Ya, ini solusinya biasanya saya menggunakan mouse untuk ini. Saya gunakan mouse untuk mengatasi yang seperti ini ya. Cuman kalau teman-teman mau yang benar-benar apa ya istilahnya tuh benar-benar nggak ada kendala atau minim kendala, gunakan yang tipe 11.14 atau Android P yang belum Android 12 itu sangat apa namanya cocok untuk digunakan device kesehari-harian ya, terutama untuk teman-teman yang freelance, yang pengen menggunakan atau memanfaatkan aplikasi Android untuk desainnya. Jadi disarankan pakai Bliss OS yang P, Bliss tipe 11 poin sekian, yang maksimalnya poin 14, 11.14. Tapi yang biasanya dipakai oleh teman-teman itu 11.13. Cuman kalau saya pakai sekalian 11.14. Oke, seperti ini. Kita tutup dulu. Langsung kita klik lagi di bagian terminal emulator supaya touchscreen-nya bisa difungsikan lagi. Oke, di sini ya teman-teman ya, kita lihat itu ini terjadi bug.
Ini kita hapus saja dulu nih, yang nggak perlu ini. Oke, seperti ini ya. Oke, ini karena saya menggunakan apa namanya ini kita nolkan supaya nanti hasilnya bisa detail ya teman-teman ya. Ronin begitu ya, kita ya kurang lebih seperti itu. Ini Android 12L, ada ditemukan ada bug ya. Oke, saya kira untuk ngetes di sini udah cukup. Kemudian kita masuk ke bagian ini, caranya bagaimana men-setting atau tambahan script untuk mengaktifkan touchscreen dan ini ya, stylusnya. Oke teman-teman, tentunya kita harus menyediakan Android terminal ini terlebih dahulu. Terminal Android ini terlebih dahulu, kemudian kita caranya memasang di bagian depan ini itu dengan mengklik bagian ini ya, ini bagian aplikasi, dan kita tahan aja, kita klik, kita tahan, kemudian kita pin ke, atau ini ya, kita pin ke tuh, kita pinkan di sini, unpin. Kalau kita mau menghendaki ini ya, misalkan ya di sini ya, kita to desktop, kita kirimkan ke desktop ini. Di sini saya ulangi lagi, tahan aja, kemudian to desktop, otomatis akan terinstall di sini. Karena saya sudah memanfaatkan ini, maka ini saya hapus saja, saya remove. Kemudian caranya men-setting. Nanti scriptnya saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya, supaya mudah, nggak usah ngetik-ngetik, tinggal copy paste gitu aja ya. Kita buka di terminal ini, salah satu terminal, kemudian kita buka bagian ini ya teman-teman, preference, kemudian kita buka di bagian ini bagian cell sini, kemudian kita buka di bagian initial command ya. Di sini kita isikan, di sini kita ketik SU, enter, kemudian input attach / 2 kali W8001, kemudian spasi slash, kemudian dev, kemudian slash lagi, TTY, S nya besar 0, kemudian enter, kemudian exit ya teman-teman ya, exit, enter lagi, exit, seperti ini. Ini script tambahan yang dipasangkan di bagian terminal emulator, seperti itu ya. Ketika sudah selesai kita klik OK, seperti itu, udah selesai. Kemudian ini kita tutup aja, kita balikkan, kita tutup, kita ketik exit aja. Oke ya, nanti ketika kita sudah rebooting kembali atau masuk ke sistem Android, maka kita tinggal aktifkan tombol yang ada di sini, nih. Ini ada tombol kecil ya di sini nih ya, klik begitu ya, klik 2 kali. Klik pertama untuk men-select ini, kemudian klik yang kedua untuk mengeksekusi, sehingga otomatis akan terbuka kunci daripada stylusnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa klik like, share, dan kalau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar, sehingga nanti saya akan tetap mengusahakan selalu menjawab ya teman-teman ya. Semoga saya bisa melakukan itu ya. Oke, terima kasih. See you next video, dan sampai jumpa kembali.